Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghantar kita sekalian di dunia ini untuk waktu yang sangat singkat. Hidupnya kita di dunia ini tidak lama. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Mereka orang-orang kafir melihat hidup di dunia ini hanya sebentar. Ini setelah mati. Bahkan semua orang, semua manusia setelah meninggal dunia masuk ke alam akhirat melihat kehidupan dunia ini sebentar sekali. Lam yalbathu, mereka tidak tinggal di dunia kecuali sebentar. Ila asyiyatan aw duhaha, satu petang saja atau satu pagi saja. Sebab kalau orang itu lahirnya malam menjelang subuh, kemudian dia meninggal dunia waktu zuhur, itu kan berarti ya satu pagi saja dia di dunia. Kalau orang lahir di dunia siang hari, kemudian matinya malam hari, maka dia melihat ternyata hidup di dunia itu hanya satu petang saja, satu sore saja. Hidup di dunia ini sedikit sekali. Mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'u fil yammi falyandur bima yarji'. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan sebentarnya sedikitnya hidup di dunia dibanding dengan kehidupan akhirat dengan sabdanya bahwa mad dunya fil akhirah, tidaklah dunia dibanding akhirat itu kecuali seperti salah seorang dari kalian memasukkan jarinya ke dalam lautan, kemudian diangkat air yang menempel di ujung jari, itulah kehidupan dunia, dan sisanya yang ada di lautan itulah kehidupan akhirat selama-lamanya. Jadi sebentar sekali kita datang di dunia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun kehidupan yang sangat singkat, kehidupan yang sangat sebentar ini
menentukan nasib seseorang dalam kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Nasib kita semua di alam kubur, nasib kita semua di alam mahsyar, nasib kita semua di alam akhirat. Kehidupan yang abadul abadin, kehidupan yang selama-lamanya. Kehidupan yang tidak ada kematian setelahnya. Dalam kehidupan yang selama-lamanya itu, nasib kita itu ditentukan oleh perbuatan kita dalam amal, dalam kehidupan dunia yang sebentar ini. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi apapun perbuatan manusia di dunia ini, itu akan dia panen, akan dia tunai nanti di akhirat. Nasib kita di kubur, nasib kita di mahsyar, nasib kita di akhirat, itu bergantung dengan perbuatan kita di dunia ini. Sebentar dibanding dengan kehidupan akhirat. Di sana akan selama-lamanya. Yang hari ini, yang sudah meninggal sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini masih dikubur. Berarti berapa lama dia di alam kubur? Lebih lama dari hidupnya di dunia. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu bagaimana kehidupan kita yang sebentar, kehidupan kita yang sangat singkat ini berguna, bermanfaat, kita bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya dari kehidupan yang singkat ini, sehingga nasib kita di kubur baik, nasib kita di akhirat menjadi baik. Kita terhindar dari nasib yang buruk, terhindar dari keadaan yang buruk, terhindar dari lapar kubur, terhindar dari hausnya akhirat. Sebab hadirin sekalian, masalah lapar, haus itu bukan hanya masalah dunia. Orang-orang mengira bahwa lapar, haus itu hanya di dunia. Manusia perlu makanan hanya di dunia, perlu minuman hanya di dunia, perlu pakaian hanya di dunia. Tidak. Manusia perlu makanan, minuman, setelah di akhirat juga perlu makanan, minuman. Di dunia ada haus, di akhirat juga ada haus. Di dunia ada lapar, di akhirat juga ada lapar. Keadaan di dunia ini hanya miniaturnya akhirat. Contoh kecilnya akhirat. Lama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Ahli surga setelah masuk surga kemudian makan makanan surga, makan buah-buahan surga, mereka mengatakan, loh ini seperti buah yang pernah kita makan di dunia dulu ini kan. Oh ini kan bentuknya seperti buah, seperti mutasyabiha, yang serupa saja, tapi rasanya lain. Buah-buahan surga rasanya tidak membosankan, makan banyak pun tidak akan kekenyangan. Makanan di dunia 1 biji enak, 2 biji enak, 3 biji sudah bosan, sudah nggak muat, sudah nggak enak. Sehingga kadang orang menyesal, wah ini kenapa nggak dikeluarkan sejak tadi, sudah kadung kenyang baru dikeluarkan yang enak, mau makan lagi sudah nggak enak. Begitu juga akhirat, haus, lapar. Ketika orang menderita haus, lapar di akhirat itu tidak akan ingat lagi lapar haus dunia, tidak akan ingat lagi. Jangankan haus, kesenangannya saja lupa. Dalam hadis disebutkan bahwa pada hari kiamat nanti akan didatangkan di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang di dunia ini hidupnya paling mewah, paling senang, dari lahir sampai mati tidak pernah susah, semua keinginannya tercapai, semua keinginannya terpenuhi, nggak pernah sakit, pokoknya hidupnya paling enak, paling mewah.
tapi dia tidak usah atas agama, tidak usah atas iman, sehingga mati dalam kekufuran. Ketika Allah tanya, kamu bawa apa? Enggak bawa apa-apa. Saya tinggalkan banyak harta di dunia, kembalikan saya ke dunia, saya akan ambil, saya bawa ke sini. Sudah enggak ada waktu lagi. Ya sudah, karena kamu enggak bawa harta, enggak bawa iman, enggak bawa amal, Allah perintahkan kepada malaikat, lewatkan ke neraka sebentar saja, celupkan sebentar. Dilewatkan ke dekat neraka sebentar, kemudian dibawa lagi. Allah tanya, pernahkah kamu merasakan kesenangan, kemewahan, kenyamanan di dunia? Maka setelah merasakan panasnya api neraka, kenyangnya, lezatnya makanan di dunia, dia lupa. Dia mengatakan, ya Allah, di dunia aku tidak pernah merasakan kesenangan, tidak pernah merasakan kenyang, tidak pernah merasakan segar. Semua terlupakan. Padahal belum disuruh lapar, belum haus, baru dia celupkan ke dalam neraka sebentar. Tapi kesenangan dunia yang selamanya lupa. Dia mengatakan, saya nggak pernah merasa senang sedikit pun di dunia. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah lapar, masalah haus itu bukan hanya masalah di dunia ini, tapi di kubur juga akan ada panas di sana. Maka bagaimana kita terhindar dari panasnya kubur, terhindar dari api kubur, terhindar dari patukan ular di dalam kubur, kita terhindar dari panasnya padang mahsyar, kita terselamat dari huru-hara padang mahsyar. Itu semua nasib kita di sana itu bergantung dengan perbuatan kita, amal kita di dunia ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita menggunakan hidup di dunia yang sangat sebentar ini sehingga kita bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya, sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sebab kehidupan di dunia ini Allah Subhanahu wa taala tamsilkan seperti perniagaan. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa semua manusia itu dalam kerugian. Jadi orang yang rugi itu kan orang yang dagang. Kebanyakan manusia, bahkan seluruh manusia dalam kerugian, dalam bangkrut. Sebab Allah Subhanahu wa taala memberi kepada setiap manusia itu modal untuk dagang. Maka dalam Al-Qur'an Allah tawarkan, hal adullukum ala tijarah, maukah aku beritahukan kepada kalian, tunjukkan kepada kalian satu perniagaan. Sebab dunia ini dagang. Allah telah memberi kita modal, Allah telah memberi kita diri ini, anggota badan, Allah telah memberi kita waktu, Allah telah memberi kita harta. Meskipun ada yang diberi banyak, ada yang diberi sedikit, sesuai dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Allah beri kita modal untuk dagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang paham maka dia berjual beli dengan Allah. Inna Allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Orang yang pandai, orang yang cerdas, maka dia gunakan modal yang Allah berikan ini untuk berjual beli dengan Allah, yaitu digunakan untuk membantu agama Allah, sehingga sebagai gantinya Allah beri dia surga. Sudah modal Allah yang memberi, kemudian kita gunakan untuk membantu agama Allah, Allah ganti dengan surga yang lebih baik daripada yang di dunia ini. Dunia. Nah, tapi orang yang bodoh
maka dia gunakan itu untuk jual beli dengan kesesatan, jual beli dengan dunia. Labi sama kanu yashtarun, maka itu adalah jual beli yang sangat jelek, jual beli yang sangat merugikan. Mereka menjual akhirat dengan kehidupan dunia. Akhiratnya dia jual untuk membeli dunia. Dia jual hidayah dengan dhalalah, dengan kesesatan. Dia lebih mengutamakan, lebih mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Nah, ini jual beli yang sangat jelek, jual beli yang sangat buruk. Maka ini jual beli di dunia. Allah memberi kita modal diri, harta, ini modal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dalam kehidupan dunia yang sangat singkat ini kita mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala tidak melepas kita. Setelah menciptakan kita, kemudian Allah tidak melepaskan kita. Sudah, sekarang kamu fikir sendiri di mana letak manfaat kamu, mana apa saja yang mendatangkan manfaat buat kamu dan apa saja yang mendatangkan mudarat bagi kamu. Sudah, kamu pikir sendiri, kamu pilih sendiri. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Setelah Allah menciptakan kita, menghantar kita dalam kehidupan dunia yang sebentar ini, Allah Subhanahu wa taala tidak melepas kita, tidak membiarkan kita, tidak meninggalkan kita. Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita. Untuk membimbing manusia, menjelaskan kepada manusia bagaimana manusia dalam kehidupan dunia yang sebentar ini bisa selamat, bisa bahagia, bisa sukses, bisa mendapatkan keuntungan. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul. Bahkan manusia pertama Allah jadikan dia sebagai nabi untuk memberitahu manusia. Tapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah kirim nabi pun kebanyakan manusia masih mengandalkan otaknya. Padahal untuk urusan dunia yang kecil saja seseorang nggak akan berani gegabah, nggak akan berani gegabah. Dia akan serahkan semua urusan itu kepada ahlinya. Ini masalah yang besar. Kenapa manusia gegabah, berani-beraninya mengambil sikap sendiri, berani menentukan jalan hidup sendiri dengan langsung. Ini kan prinsip katanya, bisikan setan ini. Setiap orang punya prinsip. Meskipun dia seorang profesor, ya, kalau celananya robek, dia nggak mau jahit sendiri, Pak. Dia bawa ke tukang jahit. Dia tidak mau, saya profesor, ngapain saya datang ke penjahit yang nggak sekolah pun nggak lulus? Enggak, dia merasa saya nggak ahlinya. Memang saya profesor, saya doktor, tapi bukan bidang saya ini jahit baju. Nah, dia kirim pembantunya, tolong bawa ke tetangga tukang jahit itu, suruh jahit. Dia seorang dokter spesialis. Tembok rumahnya retak. Dia akan panggil tukang batu. Tukang batunya nggak lulus SD padahal. Tapi dia ahli situ. Dia akan panggil, ini tembok saya retak, ini tolong diperbaiki. Dia nggak akan mengatakan, saya ini seorang dokter spesialis, dokter besar, kenapa saya harus minta tolong dia? Saya kerjakan sendiri. Bukan tambah baik, malah tambah ambruk itu nanti. Sebab bukan bidang dia. Begitu juga seorang dosen, insinyur, dia sakit, sepele aja sakitnya, cuma batuk ataupun pilek, maka dia nggak akan beli obat sendiri, Pak. Dia akan datang ke dokter, tanya, ini saya sakit seperti ini, apa obatnya, Dok? Ini urusan-urusan kecil, urusan-urusan sepele saja orang tidak gegabah mengambil tindakan sendiri, tidak. Dia akan serahkan kepada ahlinya. Nah, ini masalah besar, masalah nasib kita di kubur, masalah nasib kita di akhirat,
masalah nasib kita di mizan, masalah nasib kita di sirat, masalah nasib kita di kubur. Berani-beraninya orang mengambil, saya kan dokter punya prinsip sendiri. Prinsip sendiri, dari mana prinsip? Prinsip kita itu ya syariat yang dibawa Nabi SAW. Prinsip kita itu ya Al-Quran, itulah jalan hidup kita. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas. Petunjuk jalan hidup bagi manusia itu Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran untuk membimbing manusia agar manusia dalam kehidupan dunia yang sedikit, yang sebentar ini, dia bisa mendapatkan keuntungan, dia bisa selamat, dia bisa bahagia, bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat yang selama-lamanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk urusan-urusan sepele, urusan-urusan dunia saja manusia menyerahkan kepada ahlinya. Dia tidak akan ceroboh, dia tidak akan gegabah. Tapi untuk urusan agama, kenapa manusia gegabah? Ikut pola fikirnya sendiri, ngarang-ngarang sendiri, tidak mau rujuk kepada Al-Quran, tidak mau rujuk kepada syariat dan sunnah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ke Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa ta'ala kirim Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kitab-kitab sebagai petunjuk bagi manusia. Allah kirim Nabi demi Nabi. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir wa likulli qaumin had. Bagi setiap kaum Allah kirim seorang Nabi yang memberikan petunjuk. Min ummatin illa khala fiha nadhir. Setiap umat, setiap kaum Allah kirim kepada mereka nadhir, Nabi yang memberikan peringatan-peringatan. Nadhir ini bukan hanya sekedar menakut-nakuti, tapi memberikan peringatan dengan kasih sayang, itu nadhir. Seperti satu orang, dia jalan, di sana ada operasi SIM untuk pemakai sepeda motor. Maka setelah dia lewat, dia beritahu kepada orang-orang yang mau lewat situ, Pak, di sana ada operasi, lebih baik Bapak lewat jalan sana, jangan lewat sini. Jadi bukan sekedar awas, bukan, tapi memberitahu, itu namanya nadhir. Memberitahu, mengingatkan, sekaligus ngasih solusi, itu nadhir namanya. Nabi semua seperti itu. Jangan melakukan ini, nanti kamu akan masuk neraka. Lebih baik kamu kerjakan ini, nanti kamu masuk surga. Nanti. Maka setiap kaum Allah hantar Nabi, Allah hantar Rasul kepada mereka, memberitahu mereka jalan hidayah, jalan keselamatan, jalan keberuntungan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menurunkan kitab-kitab samawi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka anbiya alaihimus salawat wa taslimat adalah manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah Subhanahu wa ta'ala kirim ke dunia untuk membimbing manusia. Yang terakhir adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus sebagai Nabi yang terakhir, tidak ada Nabi lagi setelah beliau. Kafatal linnas basyirau wa nadhira, untuk seluruh umat manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka anbiya alaihimus salawat wa taslimat, mereka usaha memperbaiki umat, membawa umat, mengajak umat kepada jalan keselamatan, kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang menyampaikan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan yang menyampaikan manusia ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua nabi, mereka usaha yang pertama kali adalah usaha atas iman. Semua nabi yang datang ke dunia, mereka dalam membawa umatnya kepada agama, kepada jalan keselamatan, yang mereka kerjakan pertama adalah usaha memperbaiki hati umatnya. Memperbaiki hati. Ini tertib usaha yang harus kita perhatikan.
wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana. Jadi, dan tidaklah kami utus sebelum kamu para rasul, para nabi, kecuali kami wahyukan kepada dia bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali aku. Di semua nabi pertama mendakwahkan la ilaha illallah. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ini dakwahnya para nabi. Wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada ilah bagi kalian selain Dia. Semua nabi memberitahu kepada umatnya bahwa pencipta alam semesta ini Allah. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dialah Allah, dialah Rabb kalian, Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, pencipta segala sesuatu. Khaliqu kulli syai', fa'buduh, maka sembahlah Dia. Bahwa pencipta langit bumi ini Allah, yang menciptakan matahari Allah, yang menciptakan kalian juga Allah. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu. Keadaan juga Allah yang menciptakan. Benda-benda juga Allah yang menciptakan. Inilah taklimatnya para nabi, ajaran para nabi. Yang pertama adalah memperkenalkan Allah kepada manusia, kepada umatnya, bahwa pencipta segala sesuatu itu Allah. Langit bumi ini tidak tercipta dengan sendirinya. Bulan bintang tidak tercipta dengan sendirinya. Semua benda-benda ini tidak wujud dengan sendirinya, tapi ada yang mengadakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Badi'us samawati wal ard, Allah pencipta langit dan bumi. Pencipta Badi' al-Badi', yang menciptakan segala sesuatu tanpa contoh yang mulia. Allah Subhanahu wa taala juga al-Mubdi'u, pencipta pertama kali. Allah menciptakan langit tanpa ada langit sebelumnya. Allah menciptakan bumi tanpa ada bumi sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan air tanpa ada air sebelumnya. Allah memang menciptakan manusia dari tanah, tapi Allah menciptakan tanah tanpa ada tanah sebelumnya. Allah menciptakan setan iblis dari api, tapi Allah menciptakan api tanpa ada api sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari nur, tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan nur tanpa ada nur sebelumnya. Manusia membuat segala sesuatu perlu material. Allah menciptakan semua yang ada di alam semesta ini tanpa ada materialnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah al-Mubdi'u. Nah, Allah Subhanahu wa taala Badi' menciptakan segala sesuatu tanpa ada contohnya, tanpa ada kerangkanya. Manusia mau membuat rumah digambar dulu, mau membuat jembatan digambar dulu. Dia paling kalau enggak digambar di kertas, digambar di otak. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu tanpa ada gambarnya terlebih dahulu. Allah menciptakan langit bumi tanpa digambar terlebih dahulu. Allah hanya katakan kun fayakun. Wahai langit jadilah, langit langsung jadi. Wahai bumi jadilah, bumi langsung jadi. Wahai gunung jadilah, gunung langsung jadi. Dialah Allah Subhanahu wa taala, pencipta segala sesuatu. Sebagaimana Allah kemudian para nabi alaihi wassalawat wa taslimat juga mengajarkan kepada umatnya, kepada kaumnya, bahwa sebagaimana alam semesta ini Allah yang menciptakan, seluruh benda Allah yang menciptakan, seluruh keadaan Allah yang menciptakan, maka semua benda ini ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan langit kemudian dilepas, tidak menciptakan bumi kemudian dilepas begitu saja, dah sekarang kamu jalan sendiri, tidak. Tapi semua dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalqu wal amru. Ingat, semua penciptaan dan urusan perintah itu semua adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan seluruh makhluk.
dan Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak capek, wala ya'uduhu hifdhuhuma. Allah Subhanahu wa taala tidak kerepotan menjaga langit dan bumi. Apakah kita mengira Allah Subhanahu wa taala kecapekan? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu wa taala tidak tidur juga tidak mengantuk. La yansa, Allah Subhanahu wa taala tidak lupa. La tahsabanna wa ghafilan amma ya'malul zalimun. Allah Subhanahu wa taala tidak lalai dari apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala tidak capek. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga tidak lupa. Allah Subhanahu wa taala tidak lupa kepada kita, jangankan kepada manusia, Allah Subhanahu wa taala kepada hewan berbisa saja tidak lupa. Bagaimana Allah lupa kepada manusia? 7 miliar manusia tidak ada yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak lupa, oh itu si fulan, aku yang kok lupa rezeki enggak sampai, tidak. Semua diingat oleh Allah, rezeki disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau cacing saja tidak dilupakan oleh Allah, kalau jengking saja tidak dilupakan oleh Allah, ular saja tidak dilupakan oleh Allah, bagaimana dengan manusia yang asyraful makhlukat akan dilupakan oleh Allah? Karena lemahnya keyakinan kita saja sehingga kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Demi satu piring nasi, demi satu suap nasi, kita langgar perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita pergi jauh ke luar negeri hanya untuk sesuap nasi. Apakah Allah lupa? Tidak. Karena lemahnya iman kita, lemahnya yakin kita saja. Kita enggak percaya dengan Allah. Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu himasan wa taruhu bitana. Seandainya kalian tawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal. Tawakal, pasrah, yani kita sempurnakan perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan itu kita kerjakan, apa yang ditanggung oleh Allah kita serahkan kepada Allah, itu namanya tawakal. Dunia kita sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqaha. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah telah jamin rezeki setiap makhluk termasuk manusia. Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebelum lahir ke dunia sudah dijamin oleh Allah. Nah, itu yang sudah dijamin oleh Allah, kita serahkan kepada Allah. Apa yang menjadi perintah Allah, yang Allah bebankan kepada kita, kita sempurnakan. Itu namanya tawakal. Seandainya kita tawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, Allah akan memberi kita rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burungnya. Pagi hari dia keluar dari sarangnya dalam keadaan perut lapar, perut kosong, sore hari kembali sudah kenyang. Dia tidak pernah risau, nggak pernah pusing, nggak pernah pikir besok makan apa, nggak ada. Bahkan dia nggak nyimpan, wah ini simpanan untuk besok, tidak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia buat rumah juga sederhana, tidak mewah. Maka tawakal. Maka Allah Anbiya alaihi sholawat wa taslimat memberitahu manusia, sebagaimana yang menciptakan alam semesta ini Allah. Sebutir pasir pun Allah yang menciptakan. Pasir, kemudian padang pasir juga Allah menciptakan. Satu tetes air juga Allah yang menciptakan. Lautan juga Allah yang menciptakan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga yang menggenggam, yang menjalankan alam semesta ini. Dan la ilaha illallah, yakin. Kita nafikan selain Allah. Maka Anbiya alaihi sholawat wa taslimat ini mengajarkan agar kita menafikan ghairullah. Langit tidak bisa mendatangkan apa-apa illallah, bumi tidak bisa mendatangkan illallah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Air tidak bisa memberikan manfaat madarat illallah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanan tidak bisa mengenyangkan illallah, minuman tidak bisa menyegarkan illallah,
Jibril, Mikail, Israfil tidak bisa mendatangkan apa-apa illallah. Matahari, bulan, bintang nggak bisa mendatangkan apa-apa illallah. Kita nafikan, masyrik, maghrib, timur, barat, utara, selatan kita nafikan. Orang barat, orang timur tidak bisa mendatangkan manfaat apa-apa illallah. Inilah anbiya alaihi sholawat wa taslimat, mengajarkan kepada manusia bahwa pencipta segala sesuatu Allah, segala sesuatu dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala, segala sesuatu dalam pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamu. Satu daun jatuh pun diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu adada qatril amtar wa adada waraqil asjar. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bilangan tetesan air hujan yang sudah turun, yang sedang turun, yang akan turun hingga hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala tahu berapa tetes air hujan yang telah turun ke bumi. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bilangan dedaunan di dunia ini, dedaunan yang sudah tumbuh, yang sudah jatuh, yang sudah menguning, yang sudah tua, yang akan tumbuh, dan yang akan tumbuh hingga hari kiamat. Semua dalam pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu, alimun bidzati sudur, allamul ghuyub. Allah maha mengetahui hal-hal yang gaib. Apa yang ada dalam hati kita diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Madhi, hal, mustaqbil, masa lampau, sekarang, yang akan datang di hadapan Allah sama. Dahulu apa saja yang telah terjadi, pada tahun sekian, hari sekian, apa yang terjadi diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak lupa yang sudah lalu. Yang sekarang terjadi Allah tahu, yang akan terjadi hingga hari kiamat dalam pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Fi kitabim mubin, semua sudah ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka sebagaimana seluruh makhluk Allah yang menciptakan, kemudian semua dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala, maka makhluk ini dalam memberikan manfaat madharat berhajat kepada perintah Allah. Ala lahul khalqu wal amr. Allah subhanahu wa ta'ala penciptaan, dan bagi Allah subhanahu wa ta'ala kerajaan. Kerajaan ini milik Allah. Sejak kapan? Min qablu, tidak ada awalnya. Wa min ba'du, dan tidak ada akhirnya. Kerajaan dunia ini kerajaan milik Allah. Timur milik Allah, barat milik Allah, utara milik Allah, selatan milik Allah, langit milik Allah, bumi milik Allah. Di akhirat semua kerajaan juga milik Allah. Limanil mulkul yaum, semua manusia sudah mati. Kemudian Israel pencabut nyawa, tinggal sendirian. Semua sudah mati, tinggal siapa? Di atas engkau ya Allah, di bawah saya. Mati juga kamu. Israel mati, tinggal Allah sendiri. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha hidup, maha kekal. Yang lain semua binasa. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala tantang semua penguasa-penguasa yang lalim, penguasa-penguasa yang sombong, yang congkak. Limanil mulkul yaum, sekarang beritahu kerajaan ini milik siapa? Diam, tidak ada yang menjawab, karena semua telah jadi bangkai, telah fana, tulang belulangnya sudah berserakan, bahkan sudah hancur jadi debu. Maka Allah jawab sendiri, lillahil wahidil qahar, kerajaan milik Allah yang maha esa, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka seluruh makhluk tidak bisa memberi manfaat madharat tanpa kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Manfaat madharat datangnya bukan dari benda itu, tapi datang dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Datang dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbih. Sebagaimana badan manusia bisa bergerak karena ada ruh, begitu juga alam semesta ini bergerak karena ada ruh. Ruhnya alam semesta ada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan angin kencang, maka angin akan berjalan dengan kencang. Allah perintahkan angin jalan pelan, maka angin akan berjalan dengan pelan. Matahari terbit dan tenggelam atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. 1 senti pun tidak akan bergeser dari apa yang telah Allah perintahkan. Bulan juga berjalan dalam porosnya, di tempatnya yang sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Semua terjadi atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala.
Air laut menguap atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Uap kemudian menjadi air atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Hujan turun atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Hujan yang turun ke bumi kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian air tadi diminum oleh hewan menjadi susu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Diminum oleh ular jadi racun atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Diminum oleh kambing jadi susu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Diminum oleh lembu jadi susu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Diminum oleh rusa jadi kasturi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Air yang sama diminum oleh binatang yang berbeda, hasilnya beda, itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diserap oleh pohon mangga jadi mangga atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Diserap oleh padi jadi padi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Diserap oleh buah apel, oleh pohon apel jadi buah apel atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Allah Subhanahu wa taala. Falyanzurul insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inaba wa qadba wa zaituna wa nahla wa hada'iqa hulba wa faqihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala hujan turun. Hujan diturunkan kemana? Atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yusibu bihi man yasha wa yasrifuhu amman yasha. Allah menurunkan hujan ke daerah yang Allah kehendaki, dan Allah mengalihkan mendung dari tempat yang Allah kehendaki. Mendung ada di atas tanah tersebut, tapi Allah alihkan, Allah turunkan ke tempat yang lain sesuai yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah Subhanahu wa taala maha berkehendak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua terjadi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Benda kelihatannya memberikan manfaat, tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki memberikan madarat, maka benda itu akan memberikan madarat. Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam api. Allah Subhanahu wa taala perintahkan api untuk sejuk, dingin dan menyelamatkan, maka api tidak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam mau menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, seorang nabi, kekuatannya luar biasa, sudah sekuat tenaga, tapi tidak bisa menggores sedikit pun. Sebab pisau ini bisa menyembelih, bisa motong atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah cabut perintah, maka tidak bisa menyembelih, tidak bisa memotong. Lah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anbiya alaihimus shalawat wa taslim datang pertama memperbaiki keyakinan, memperbaiki iman, memperbaiki akidah manusia. Sebab akidah, iman, yakin, tauhid, wahidullah fa inna tauhida ra'sut ta'ah. Tauhidkanlah Allah, sebab tauhid itu adalah pangkal dari seluruh ketaatan. Iman, yakin, itu adalah akar daripada segala ketaatan. Tanpa iman, tanpa yakin, seorang tidak akan bisa taat kepada Allah. Meskipun badannya kuat, tapi imannya lemah, tidak akan bisa mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Seorang akan bisa taat, akan bisa menyempurnakan perintah Allah hanya dengan ketaatan, dengan iman dan yakin. Dan dengan mentaati perintah Allah, manusia akan bisa selamat. Inilah inti risalah para nabi alaihimus shalawat wa taslimat. Mereka membawa jalan keselamatan, yaitu apa? Din, agama. Dan untuk mengamalkan agama, pintunya hanya satu, yaitu iman, tauhid, akidah sahihah, akidah yang benar. Itulah pintu seorang akan bisa taat. Tanpa iman seorang gak akan bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa yakin yang benar, tanpa akidah yang benar, seorang tidak akan bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia bisa mengamalkan pun, maka dia tidak akan istiqomah. Dia akan menjalankan agama melihat suasana. Ketika suasana mendukung, maka dia kerjakan perintah Allah. Ketika suasana tidak mendukung, dia tinggalkan perintah Allah. Nggak akan istiqomah orang yang tidak punya iman, yakin, maka dia mudah digoyangkan. Nggak berani menampakkan keislamannya. Imannya yang lemah. Sehingga mudah dibisiki oleh setan.
Setan mengatakan yang penting hatinya, mukanya, pakaiannya ikut Yahudi Nasrani nggak apa-apa, yang penting hatinya. Bagaimana hatinya? Nabi SAW saya doa, ya Allah, jadikanlah hatiku, batinku ini baik, dan jadikanlah zahirku ini lebih baik. Minta Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zahir batin, bukan hanya batin saja. Yang penting kata hatinya, pakaiannya, kemudian mukanya, badannya, nggak ikut Rasulullah, nggak apa-apa, yang penting batinnya. Padahal orang yang paling takwa itu adalah yang paling imannya kuat, itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Orang-orang setelahnya mengatakan bahwa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu itu lebih mulia dari kalian, itu bukan karena banyak ibadahnya, bukan karena sholatnya lebih banyak dari kalian, wahai tabi'in, bukan karena puasanya lebih banyak dari kalian, bukan karena sedekahnya lebih banyak dari kalian, wahai tabi'in. Mungkin sholat kalian lebih banyak daripada sholatnya Sayyidina Abu Bakar, puasa kalian lebih hebat dari puasanya Sayyidina Abu Bakar, tapi Sayyidina Abu Bakar lebih mulia dari kalian karena ma waqara fi qalbi, sesuatu yang menghunjam dalam hatinya, yaitu karena imannya, yakinnya. Iman, yakinnya sahabat. Tapi nggak ada seorang pun sahabat yang mengatakan yang penting hatinya. Tapi mereka berpegang teguh dengan sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun sunnah beliau mereka pegang, mereka kerjakan. Sebab mereka yakin menghidupkan sunnah adalah jalan keselamatan. Rasulullah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, qila wa may ya'ba ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Bahwa seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau, kecuali yang enggan. Sahabat heran, siapa yang enggak mau masuk surga ya Rasulullah? Surga tempat keselamatan, penuh dengan kenikmatan, Jannatun Naim, tempat yang penuh dengan kenikmatan, Jannatul Khuld, tempat abadi. Di sana akan mudah begitu masuk surga. Maka langsung disambut, Allah tahyuna fala tamutu abadan. Wahai ahli surga, sekarang kamu akan hidup terus, enggak akan mati. Wa anta syub fala tahramu abadan, kamu akan muda terus, tidak akan pernah tua. Seperti wa anta sihu fala tasqamu abadan, kamu akan sehat terus, tidak akan pernah sakit. Itu semua keinginan orang di dunia kan itu kan. Semua keinginan semua manusia di dunia itu maunya itu hidup terus, gak akan mati, gak usah mati. Maka dunia bukan tempatnya. Karena Nabi mengatakan bahwa seandainya dunia ini seluruhnya dengan seluruh kekayaannya dimiliki oleh satu orang, itu tidak akan bisa memenuhi nafsu satu orang itu. Kalau nafsu satu orang saja nggak bisa dipenuhi dengan dunia ini, bagaimana dengan 7 miliar manusia? Tempat untuk memenuhi nafsu manusia itu surga Allah siapkan. Sebab di dunia ini orang maunya hidup terus, nggak ada orang hidup terus di dunia. Maunya muda terus, gak mau tua, nggak bisa. Orangnya maunya sehat terus, gak mau sakit, bukan tempatnya di sini. Tempatnya di surga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di akhirat nanti, maka setelah ahli surga masuk, maka mereka akan disambut dengan ucapan tadi, wa antan imu fala tab'asu abadan, kalian akan senang terus, tidak akan pernah susah untuk selama-lamanya. Nggak akan capek untuk selama-lamanya. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, dengan gambaran ahli surga seperti itu. Di sana ada sungai-sungai madu, sungai-sungai susu. Begitu besarnya sungai itu, kalau bumi ini dilemparkan ke sungai itu, maka seperti kita melemparkan kerikil ke dalam sungai yang besar di dunia. Begitu besarnya sungai-sungai. Tajri min tahtiyal anhar, istana-istana yang terbuat dari emas.
Sahabat bertanya, "Wa bina'uha ya Rasulullah?" Istana-istana surga itu dari apa ya Rasulullah? Apakah seperti di dunia ini dari batu bata mentah? Tidak. Labinatun min dahabin wa labinatun min fiddatin milatuha al-miskul adfar. Enggak, sana batu batanya dari emas, batu bata dari perak, emas murni, bukan 24 karat, bukan, emas murni asli, itu batu batanya. Milatuha al-miskul adfar, kemudian semennya daripada misk kasturi yang paling wangi, bukan dari semen, bukan dari semen dunia ini, bukan, tapi dari misk kasturi yang paling wangi. Milatuha al-miskul adfar wa turbatu wa za'faron, tanahnya terbuat dari za'faron. Ini surga yang paling rendah. Kemudian surga yang tinggi yang Allah sediakan untuk orang-orang was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun, yang muqarrab, yang dekat dengan Allah, yang di dunia dia bermujahadah, bersusah payah. A'addallahu lil mujahidina fi sabilillah mi'ata darajatin. Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala surga. Di dalam surga itu ada 100 derajat tingkat. Jarak antara satu tingkat dengan tingkat yang lain seperti antara bumi dan langit. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tinggi labinatun min zumarratin khadra wa labinatun min yaqutatin khadra wa labinatun min lu'lu'atil bayda. Kalau yang tinggi atasnya bukan emas, emas itu murah. Di sana mutiara, dari lu'lu', dari yakut, dari zabarjat, jamrud, dari jamrud yang hijau, yakut merah, dan dari lu'lu' yang putih. Milatuha al-miskul adfar, semennya daripada kasturi yang paling wangi. Wabadha'uha, kemudian bukit-bukitnya daripada za'faron. Kemudian wasaqfuha arsyur rahman, atapnya adalah arsy-nya Allah langsung. Itu yang tertinggi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga yang seperti itu, adnama li ahlil jannati manzilatan asyratu amsali hadhihi dunya masafatan. Rasulullah bersabda, rumah istana paling kecil di surga itu 10 kali lipat dunia ini. Itu yang paling kecil. Orang yang mati dengan iman paling kecil, amal paling rendah, paling sedikit, dapat surga yang luasnya 10 kali lipat dunia ini. Itu yang paling kecil. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buah-buahannya tidak pernah putus. Di sana enggak ada, wah ini bukan musim mangga ini, enggak. Sepanjang waktu ada, mau buah apa saja ada. Buah-buahannya, pohonnya berdiri tegak. Kita enggak perlu naik tangga, enggak perlu cari tangga dulu baru petik, tidak perlu. Kita ingin, wah saya mau makan mangga itu, saya mau makan buah itu, maka buah itu yang akan merunduk kepada kita. Kita tinggal memetik. Kalau kita duduk nggak perlu berdiri. Kalau kita ketika itu sedang baring tidak perlu duduk. Pohon itu yang akan merunduk kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu senangnya kemewahan, kesenangan akhirat, kesenangan surga. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat itu heran, kok ada orang yang enggan masuk surga, itu siapa ya Rasulullah? Semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Padahal surga seperti itu, a'adallahu libadiyas sholihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan-kenikmatan itu cuma gambaran, padahal lebih dari itu kenikmatan. Sebab Rasulullah sabdakan bahwa Allah telah menyiapkan, Allah berfirman dalam hadis, a'adatu li ibadiyas sholihin, aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terbayangkan oleh hati manusia. Dan kenikmatan yang seperti itu abadal abadin, selama-lamanya dalam kesenangan, tidak ada susah, muda terus, sehat terus, tidak akan sakit. Kok ada orang yang nggak mau masuk, malah mau milih masuk neraka, itu siapa? Maka Rasulullah mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia akan masuk surga.
Nah, siapa yang maksiat kepadaku, dia berarti tidak mau masuk surga. Otomatis Rasulullah mengatakan, perumpamaanku, permisalanku dan Allah Subhanahu wa taala seperti satu orang yang membangun satu istana. Setelah jadi, kemudian dia menyiapkan hidangan, kemudian dia menyuruh satu orang untuk memanggil orang-orang yang ada di luar, silakan masuk dan santap hidangan yang ada di dalam istana ini. Maka siapa yang dia datang menyambut seruan tadi, dia datang, maka dia akan makan. Dan yang tidak menyambut seruan tadi, maka dia tidak akan makan hidangan itu. Maka pemilik istana itu adalah Allah, pesuruhnya adalah aku, kata Nabi SAW. Dan hidangan-hidangan itu adalah makanan-makanan di surga. Siapa yang mau taat kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam surga. Yang tidak taat kepadaku, dia tidak akan masuk ke dalam surga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jalan keselamatan kita dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri keislaman seseorang itu akan tampak hanya dengan menghidupkan sunnah. Orang akan bisa dikenali dia ini Islam apa tidak hanya dari sunnah Anda, bukan dari sholatnya, sebab sholat hanya 5 waktu. Kemudian puasa dalam 1 tahun hanya 1 bulan. Selain itu dia kebanyakan waktunya ada di kantor, kebanyakan waktunya ada di toko, kebanyakan waktunya ada di pasar, kebanyakan waktunya ada di sekolah. Di masjid dia hanya sebentar. Nah, kita akan tahu dia ini Islam apa bukan dari sunnahnya. Orang akan bisa dikenal tanda-tanda keislaman seorang, bahwa dia itu muslim apa tidak itu dari sunnah. Kalau orang tidak menghidupkan sunnah, maka nggak ada bedanya ini Islam atau non muslim, nggak bisa dibedakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sekarang kita semua taubat. Semua siap taubat insya Allah. Taubat, Pak. Yang selama ini kita membangkang kepada perintah Nabi, kita tinggalkan sunnah Nabi, kita ngaku cinta Nabi, maka sekarang kita taubat, ya. Taubatan nasuh. Sekarang kita akan hidupkan sunnah Nabi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam setiap perbuatan kita, amalan kita, sunnah surah, bentuk zahir kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita buat seperti yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita jangan mudah termakan oleh propaganda orang-orang kafir, orang-orang non muslim. Wah, itu kan adat Arab, itu jenggot itu adat orang Arab, itu adatnya orang sana. Pakaian muslim itu adatnya orang sana, adat orang Arab itu. Nanti lama-lama semua adat orang Arab, nanti sholat adat orang Arab nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan mudah termakan oleh propaganda-propaganda Yahudi. Kita harus yakin dalam menghidupkan sunnah Rasul, inilah jalan keselamatan. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Kalau orang mengatakan fikih, kalau sunnah itu dikerjakan, kita dapat pahala, kalau nggak dikerjakan nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa, rugi yang mulia. Kalau orang sholat di masjid jamaah 27 derajat, kalau sholat sendirian di rumah 1 derajat, rugi. Bukan nggak apa-apa, rugi besar. Kalau kita menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamin, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Tanda cinta kepada Rasulullah itu menghidupkan sunnah Rasulullah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta kepadaku. Mafhum mukhalifnya apa? Barang siapa tidak menghidupkan sunnahku, berarti dia benci kepadaku. Dalam hadis an-nikahu min sunnati, faman rahiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Nikah 1, istri 1 juga sunnah. Jadi salah orang mengatakan istri 1 nggak sunnah. Yang nggak sunnah itu orang sudah mampu nikah tapi nggak nikah, itu nggak sunnah. 1 sunnah, 2 sunnah, 3 sunnah, 4 sunnah. Rasulullah sendiri mengatakan an-nikahu min sunnati, nikah itu sunnahku. Wa man rahiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka sunnahku, dia bukan golonganku. Maka orang yang tidak menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia benci kepada Nabi.
Orang yang benci kepada Nabi, dia bukan golongan Rasulullah. Orang yang menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta kepadaku. Barang siapa cinta kepadaku akan bersamaku dalam surga. Ini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita hidupkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita. Sehari 24 jam, makan, minum, tidur. Kita hidupkan sunnah ini bukan hanya waktu keluar di jalan Allah, sehari-hari mudzakarah, hari-hari amal. Tapi ketika di rumah lupa dengan sunnah-sunnah, dengan adab-adab itu lupa. Mau tidur juga lupa adab-adabnya. Bangun tidur juga lupa doa bangun tidur. Kalau di rumah nggak dikerjakan. Jadi sunnah ini kita pegang 24 jam. Karena hanya dengan berpegang dengan sunnah, pertolongan Allah akan datang. Dengan kita hidupkan sunnah, maka nusratullah akan datang. Dengan menghidupkan sunnah, maka itu bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itaat dan ittiba. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hidupkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Kemudian setelah orang itu imannya benar, yakinnya benar, setelah seorang mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala tertuju kepada kita. Banyak sekali perintah-perintah Allah. Bukti iman itu ada di dalam hati. Bukti apa? Iman itu dalam hati. Maka la ilaha illallah itu iqrarul ubudiyah. Pengakuan seorang hamba bahwa dia itu hamba Allah itu dengan mengucap la ilaha illallah. Kemudian Muhammadur Rasulullah itu thariqul ubudiyah, cara untuk beribadah kepada Allah itu adalah Muhammadur Rasulullah. Kemudian izharul ubudiyah, penampakan ubudiyahnya kita, yaitu adalah sholatnya. Bukti kalau kita itu hamba Allah mana? Sholat. Ngaku kita itu hamba Allah, tapi kita nggak sholat, maka pengakuan kita ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bukti bahwa kita hamba Allah, paling tidak kita sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Kesolat ini perintah Allah yang paling besar setelah iman. Setelah iman, kewajiban yang paling besar atas seorang hamba adalah mengerjakan sholat. Maka sholat 5 waktu ini wajib. Sholat 5 waktu ini tiang agama. As-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama. Barang siapa menegakkan sholat berarti dia menegakkan agama. Barang siapa meninggalkan sholat berarti dia merobohkan agama. Maka sekarang kita azam, kita tidak akan meninggalkan sholat, kita akan jaga sholat, bahkan kita akan usaha untuk menjaga sholat dan meningkatkan kualitas sholat kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sholat ini semua Nabi mereka mengerjakan sholat, menyelesaikan masalah dengan sholat. Bahkan sholat ini amalan seluruh malaikat. Seluruh malaikat ada sebagian yang diciptakan untuk ruku, maka dia akan ruku selamanya sampai hari kiamat. Ada sebagian malaikat yang diciptakan untuk qiyam, maka dia akan qiyam untuk selamanya. Ada yang diciptakan untuk sujud, maka dia akan sujud selamanya. Ada sebagian malaikat yang diciptakan tasyahud, maka dia tasyahud selamanya. Jadi sholat ini adalah rangkuman daripada ibadahnya seluruh malaikat. Al-musalli yunaji rabbahu, orang yang mengerjakan sholat, dia bermunajat, berbincang-bincang 4 mata dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sholat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, miftahul jannah, kunci surga juga disebutkan. Maka sholat ini jangan kita lalaikan, kita jaga, bahkan kita tingkatkan kualitas sholat kita. Khusyuk, khudu kita perbaiki, zahirnya sholat kita perbaiki. Inilah maksud daripada usaha dakwah, usaha tabligh yang kita buat ini, agar sunnah dan syariat 100% hidup dalam kehidupan kita. Maka kehidupan kita dengan 24 jam itu akan baik jika sholat kita baik. Kita belajar sholat yang khusyuk. Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu datang ke masjid habis sholat isya. Beliau pulang ke rumah sebentar, kemudian datang lagi ke masjid.
Seorang sahabat bercerita, aku lihat beliau datang wudu, kemudian beliau masuk masjid sambil menenteng sandalnya, kemudian dia taruh sandalnya di sampingnya, kemudian beliau sholat. Maka dalam satu rakaat beliau khatamkan 30 juz. Sayyidina Zubair radhiyallahu taala anhu mengatakan, malam ini adalah malam ruku, maka sepanjang malam dia ruku. Malam beliau yang lainnya beliau mengatakan, malam ini adalah untuk sujud, maka sepanjang malam beliau sujud. Maka kita panjangkan sholat kita, rakaat kita, rukuk kita, sujud kita dalam sholat sunnah. Wa qumu lillahi qanitin, yakni kita panjangkan ibadah kita, sholat kita ini kita panjangkan. Kalau sholat fardu jamaah diringankan, tapi sholat sunnah kita panjangkan. Sholat sunnah, sholat rawatib, kemudian sholat nawafil, sholat tahajud kita jaga. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sholat-sholat sunnah inilah maka kekurangan-kekurangan dalam sholat fardu kita akan bisa disempurnakan. Pada hari kiamat yang akan pertama kali dihisab, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat as-sholat. Yang pertama kali akan dihisab adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Fa in saluhat saluha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Kalau sholatnya itu baik, maka amal yang lain akan baik. Kalau sholatnya itu buruk, maka amal yang lain akan dikira buruk. Maka sholat yang pertama kali dihisab. Kemudian kalau sholat kita nggak sempurna, Allah akan perintahkan malaikat, coba kamu lihat dalam catatan amalnya ada sholat-sholat sunnah nggak? Maka setelah dilihat ada, ya Allah, sholat-sholat sunnah. Ya sudah, ini kekurangan-kekurangan dalam sholat fardu, tambal dengan sholat-sholat sunnah. Maka dengan sholat-sholat sunnah, kekurangan dalam sholat fardu kita akan ditambal. Begitu juga puasa, ada puasa fardu, puasa sunnah. Begitu juga zakat, ada zakat fardu, dengan ada sedekah sunnah. Itu amalan-amalan yang sunnah akan menutup kekurangan-kekurangan, akan menambal kekurangan-kekurangan dalam amalan fardu. Maka kita jangan merasa cukup dengan yang itu sholat-sholat sunnah itu kan wali itu. Saya ini orang biasa, bisa sholat 5 waktu saja sudah lumayan ini. Jangan merasa cukup seperti itu. Dan kita sholat yang panjang. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saat ketika Maulana Sa'ad hafizahullah dia ngimami sholat panjang. Selesai sholat ada yang bilang, lain kali kalau sholat ngimami kami sholat jangan pakai sholatnya orang yang bertakwa gitu. Maka Maulana tanya, kalau ini sholatnya orang yang bertakwa seperti ini, apa ada sholatnya pendosa katanya? Iya, sholatnya pendosa itu yang cepat-cepat itu, rukuk cepat, sujud cepat, itu sholatnya pendosa. Mahadin Allah subhanahu wa ta'ala, seorang sahabat datang ke Damaskus dan beliau melihat ada satu orang di sana sholat, rukuknya enggak sempurna, sujudnya enggak sempurna. Kemudian ditanya, kamu sholat seperti ini sudah berapa lama? 40 tahun. Kalau kamu mati dalam keadaan sholat kamu seperti ini, maka kamu tidak akan dibangkitkan di dalam milatnya baginda Nabi SAW, tidak termasuk dalam agama Nabi SAW. Sebab Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku mengerjakan sholat. Tapi kamu sholat rukuk enggak sempurna, belum tumakninah sudah berdiri, i'tidal belum sempurna sudah sujud, sujud belum sempurna sudah bangun. Masuk setengah menit 2 rakaat selesai. Apa yang dikerjakan? Hadirin yang dirahmati Allah SWT, belajar sholat yang lama. Sholat-sholat sunnah, rukuk yang lama, sujud yang lama. Bermunajat al-musalli yunaji rabbah. Rasul mengatakan sholat adalah penyejuk mataku. Ju'ilat qurratu aini fis sholat. Penyejuk mataku ada di dalam sholat. Hari ini ya Bilal, Rasulullah capek, ya Bilal istirahatkan kami. Apa? Iqamat, yuk kita sholat. Dengan sholat maka kita akan hilang capek-capek kita. Itu orang yang sudah dapat hakikat sholat yang dia. Kita ini belum dapat hakikat sholat, kita itu maunya cepat-cepat lari dari sholat. Kalau iqamatnya terlambat sedikit kita ngomel-ngomel ini. Mana ini kok nggak datang-datang imamnya? Ini mau buru-buru ini. Sehingga kita sholat kita ini hanya
bentuk zahirnya saja, tidak ada hakikatnya, sehingga tidak mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita. Maka kita jaga sholat 5 waktu dengan berjamaah di masjid dengan takbiratul ula, dan selain sholat jamaah kita jaga sholat rawatib. Barang siapa mengerjakan sholat rawatib 12 rakaat, Allah bangunkan untuknya 1 istana di dalam surga. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ini 12 rakaat rawatib kalau kita kerjakan, maka Allah bangunkan untuk kita 1 istana dalam surga. Jadi setiap hari kita bisa bangun istana di surga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agar sholat kita ini ada ruhnya, ada hakikatnya, maka di luar sholat kita harus banyak berzikir kepada Allah, banyak ingat Allah. Dan kita harus belajar ilmu. Belajar ilmu itu wajib. Supaya sholat kita sah, wajib kita belajar sholat. Supaya puasa kita sah, wajib kita belajar puasa. Supaya zakat kita sah, wajib kita belajar tentang zakat. Supaya usaha kita, bisnis kita itu sah, menghasilkan rezeki yang halal, wajib kita belajar tentang bisnis kita. Di belajar agama, menuntut ilmu itu wajib. Kita jangan menjalani kehidupan dengan kelalaian, dengan kebodohan yang benar. Kita harus belajar ilmu sehingga kehidupan kita 24 jam sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, dan kemudian kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita besarkan nama Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir-zikir yang pendek tapi pahalanya besar. Bisa baca pagi hari la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ahadan somadan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, maka dituliskan untuknya 1 juta kebaikan. Nah, 1 juta kebaikan. Kalau kita la ilaha illallah wahidan ahadan somadan lam yattakhid waladahu walam yakul lahu kufuwan ahad, lam yattakhid sahibatahu wala waladahu walam yakul lahu kufuwan ahad, 10 kali akan dituliskan untuknya 40.000 kebaikan. Satu ketika Rasulullah SAW pergi ke masjid, waktu itu giliran di rumah istri beliau Sayyidatina Juwairiyah radhiyallahu anha. Maka kemudian Rasulullah pulang setelah duha, istrinya masih duduk berzikir. Sejak tadi kamu duduk di sini? Iya. Maka Rasulullah mengatakan, aku telah membaca 4 kalimat 3 kali. Jika ditimbang dengan semua apa yang kamu zikirkan sejak pagi sampai sekarang, maka lebih berat apa yang aku baca. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi wa midada kalimatih. 3 kali dibaca, maka lebih besar timbangannya daripada semua yang kamu baca. Dan ada seorang sahabat juga, dia zikir, maka Rasul mengatakan, kamu duduk di sini ya zikir. Aku telah membaca subhanallah adada ma fil ardi, subhanallah adada ma fis samai, subhanallah adada ma bainahuma, subhanallah adada ma huwa khaliq, subhanallah adada ma khalaqa fil ardi, subhanallah adada ma khalaqa fis sama, subhanallah adada ma bainahuma, subhanallah adada ma huwa khaliq, wallahu akbar misla dzalik, walhamdulillah misla dzalik, wala ilaha illallah misla dzalik, wala haula wala quwata illa billah misla dzalik. Ini lebih banyak daripada zikir kamu sepanjang hari, lebih berat daripada semua amalan-amalan yang sedikit. Zikir-zikir yang singkat tapi pahalanya besar. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, juga kita baca sholawat setiap hari. Nabi SAW jasanya besar untuk kita. Beliau banyak korban untuk kita, demi kita beliau menangis. Hari ini orang yang kita puja, orang yang kita jadikan idola, kenal kita saja tidak, meneteskan air mata untuk kita saja tidak. Hari ini kita, idola kita siapa? Pemain sepak bola, artis yang mana mereka memikirkan kita saja tidak. Begitu cintanya kita kepada dia, kita tiru pola hidup dia, kita tiru potongan dia. Padahal dia nggak ingat kita, kenal kita juga tidak, nggak pernah menangis untuk kita. Ada satu orang yang seumur hidupnya menangis untuk kita, kita nggak pernah mau ikut arahannya, kita nggak pernah ikut taklimannya,
Kita nggak pernah dengar sabda-sabdanya. Kita nggak pernah ikuti arahan-arahan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nggak ada seorang ibu pun yang menangis seumur hidup untuk anaknya, nggak ada. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis untuk umatnya. Seumur hidupnya menangis, sepanjang malam menangis untuk umatnya. Ketika beliau mau wafat, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Jibril alaihissalam datang. Di luar ada tamu, kalau diizinkan masuk, kalau nggak diizinkan yang dia akan pulang. Siapa? Israel. Israel alaihissalam hanya minta izin kepada satu orang saja, yaitu kepada siapa? Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, setelahnya nggak ada yang pernah dimintai izin. Aku mau cabut nyawa kamu, boleh apa enggak? Nggak pernah tanya Israel. Mau nggak mau saya cabut. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Jibril datang, ya Rasulullah, Israel ada di luar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanyakan dulu kepada Allah, umatku bagaimana nanti setelah aku tiada. Umat yang dia, beliau nggak pikir ini nanti menantu saya Ali bagaimana, putri saya Fatimah bagaimana, ini Hasan Husain bagaimana. Padahal telah ditampakkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa anjing-anjing umatku akan memenggal leher cucuku Hasan dan Husain. Telah ditampakkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa cucu beliau Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhuma akan dipenggal, akan dibunuh oleh anjing-anjing umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak mikir nanti nasib cucu saya bagaimana, tidak. Tapi yang beliau pikirkan umati. Tanya dulu umatku bagaimana nanti. Kita yang waktu itu belum lahir sudah dirisaukan yang mulia. Kita yang waktu itu belum ada sudah difikirkan oleh Nabi, sudah ditangisi oleh Nabi. Sepanjang malam beliau menangis, janggutnya basah, selendangnya basah, tanahnya basah demi kita. Tapi kita yang dipikirkan, yang dirisaukan, malah kita ini berkhianat kepada beliau. Beliau begitu setianya kepada kita. Nggak ada orang yang sesetia Nabi kepada kita. Beliau paling setia kepada umatnya. Bukan hanya di dunia beliau bimbing, beliau sertai. Bukan hanya di dunia beliau mendampingi umatnya. Setelah wafat pun beliau mendampingi umatnya. Ada satu orang pergi haji, ziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan satu ulama ada di situ juga. Kemudian dia datang. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, bahwa Allah SWT berfirman, jika ada orang yang berbuat dosa kemudian datang kepadamu memohon kepadamu agar engkau memintakan ampun kepada Allah SWT, maka Allah akan mengampuni dia. Maka aku datang dengan membawa dosa yang banyak ya Rasulullah. Aku mohon agar engkau berdoa untukku agar dosa-dosaku diampuni. Setelah itu dia pergi. Maka wali Allah, ulama yang ada di situ, kemudian dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan katakan, cepat sampaikan kepada orang yang datang tadi bahwa dosa-dosa aku telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosanya diampuni, dan dosa-dosa dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di dunia, di mahsyar semua umat akan bangkit dari kubur, akan mengatakan nafsi nafsi. Nabi Adam mengatakan nafsi nafsi, ya Allah bagaimana nasibku. Nabi Nuh alaihissalam yang Nabi Ulul Azmi pun akan mengatakan nafsi nafsi, ya Allah bagaimana nasibku. Nabi Ibrahim alaihissalam dikatakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi pun akan mengatakan nafsi nafsi, ya Allah bagaimana nasibku ini. Nabi Musa alaihissalam kalimullah akan mengatakan nafsi nafsi. Nabi Isa alaihissalam pun akan mengatakan ketika itu aku tidak akan memohon kepada Allah untuk ibuku Maryam, aku akan mengatakan nafsi nafsi. Semua umat, semua sahabat, semua aulia mengatakan nafsi nafsi, ya Allah bagaimana nasibku ini ya Allah. Begitu huru haranya padang mahsyar. Tapi ada satu orang yang begitu setia kepada kita, dia akan mengatakan ummati ummati, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan mengatakan, ya Allah bagaimana nasib umatku ya Allah, bagaimana nasib umatku di padang mahsyar ini ya Allah. Matahari dekat satu jengkal di atas kepala ya Allah, bagaimana nasib umatku ini ya Allah. Semua memikirkan dirinya, nasib dirinya sendiri-sendiri. Rasulullah
Tidak mengatakan ya Allah bagaimana istriku, ya Allah bagaimana cucuku, ya Allah bagaimana anak-anakku. Tapi beliau mengatakan ummati ummati, ya Allah bagaimana nasib umatku ini. Itu Nabi SAW. Bahkan kita beliau di dunia, beliau berlapar-lapar sampai 2 bulan juga karena kita. Beliau di Uhud giginya tanggal juga karena kita. Kepalanya terluka juga karena kita. Seorang sahabat datang, ya Rasulullah ini lihat perut saya terikat 1 batu. Rasulullah angkat bajunya, 2 batu terikat di perut saya, wahai sahabatku, demi kita. Al-hilal, summa al-hilal, summa al-hilal, 2 bulan berturut-turut. Dapur istri Nabi tidak ada yang menyala karena kita. Sayyidatina Fatimah radhiyallahu datang, ya Rasulullah, sudah 3 hari ini saya tidak makan. Hasan Husain kelaparan, saya kelaparan. Maka Rasulullah mengatakan, walladzi ba'atha abaki bil haqq ma uqidatin nar fi baiti ahli Muhammad mundu 30 yauman. Wahai Fatimah putriku, kalau di rumah kamu baru 3 hari tunggu tidak menyala, di rumah ibu-ibu kamu, di rumah istri-istriku sudah 30 hari tunggu tidak menyala. Demi kita ya. 2 kali semua malaikat menangis. 2 peristiwa, 2 kali malaikat langit menangis. Pertama ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih Ismail alaihissalam, tidak pernah ditemani, jauh dari Ismail. Setelah besar, beliau sudah tua juga, dapat anak setelah tua. Kemudian datang perintah Allah, sembelih Ismail, untuk membuktikan bahwa kamu lebih cinta aku atau cinta Ismail. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah. Nabi Ismail alaihissalam pun Masya Allah sabar. Dia mengatakan, ya abatif al-ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan kepada kamu wahai ayahanda. Dan wahai ayahanda, jangan terlentangkan saya. Nanti engkau melihat saya, kamu jadi kasihan sehingga engkau melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pesan untuk umat baginda Nabi SAW. Apapun jika dikorbankan, korbankan, tapi jangan sampai satu perintah Allah subhanahu wa ta'ala pun terlanggar. Nyawa terkorban biar terkorban, tapi jangan sampai satu perintah Allah subhanahu wa ta'ala dilanggar. Harta habis biar habis, tapi jangan sampai satu perintah Allah subhanahu wa ta'ala pun terlanggar. Apapun kesusahan, penderitaan dialami, ditanggung nggak apa-apa, tapi jangan sampai ada satu perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang terlanggar. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam membuktikan, anak terkorban nggak apa-apa, tapi satu perintah Allah pun jangan sampai terlanggar. Maka beliau sempurnakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ismail alaihissalam ditelungkupkan, kemudian pegang kepalanya, didongakkan, pisau dari bawah, sudah sekuat tenaga. Malaikat langit semua menangis. Ya Allah, apa-apaan ini? Apa dosa Ibrahim alaihissalam? Apa salahnya Ismail alaihissalam? Apakah selama ini Ibrahim alaihissalam tidak menjalankan perintahmu? Kenapa sampai engkau perintahkan Ibrahim untuk menyembelih putranya? Malaikat menangis yang dia. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala sembunyikan. Kamu nggak tahu ya malaikat apa yang aku sembunyikan. Enggak, Allah subhanahu wa ta'ala memang kurbani mangtehil letene. Allah minta hambanya untuk berkorban, tapi Allah tidak mengambil korban hambanya. Allah kembalikan, Allah ganti dengan domba dari langit. Tapi ketika itu semua malaikat langit sudah menangis. Dan kedua malaikat semua menangis ketika baginda Nabi SAW dilempari batu oleh ahli Taif sehingga kaki beliau mengeluarkan darah, sandalnya lengket oleh darah dengan telapak kaki, nggak bisa dilepas sampai beliau jatuh pingsan. Ketika itu semua malaikat yang di langit menangis melihat keadaan Nabi SAW. Itu pun beliau alami demi siapa? Demi kita, demi umatnya yang akan lahir hingga hari kiamat, bagaimana selamat dunia akhiratnya. Beliau membawa sunnah dan syariat yang sempurna dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang kita buat untuk beliau hari ini? Kita campakkan sabda-sabda beliau, kita remehkan sunnah-sunnah beliau. Allah sunnah saja, dikerjakan dapat pahala, enggak dikerjakan enggak apa-apa. Begitu setia beliau, orang yang setia dengan kita, malah kita nggak setia dengan dia. Orang yang nggak setia dengan kita bahkan membawa kita ke neraka, begitu setianya kita kepada dia. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, maka sudah menjadi hak beliau, bukan hanya dunia, di akhirat nanti. Kemudian Sayyidina Anas pernah bertanya, ya Rasulullah, di akhirat saya bisa bertemu engkau di mana? Engkau Nabi, tempat engkau tinggi.
Maka Rasulullah mengatakan, cari aku di mizan. Kalau enggak di mizan ya di sirat dan di telaga Kautsar. Untuk apa Rasulullah di mizan? Untuk apa Rasulullah SAW di sirat? Rasulullah SAW di mizan menunggui umatnya, mendampingi umatnya. Kalau ada umatnya yang perlu syafaat beliau akan berikan syafaat kepada umatnya. Kalau ada yang kurang amalannya, beliau akan berikan syafaatnya kepada dia, supaya timbangan amal baiknya lebih berat daripada timbangan amal buruknya, sehingga umatnya akan selamat. Untuk apa Rasulullah di sirat? Beliau nggak perlu melihat sirat. Kalau mau beliau langsung dibawa ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua nabi sudah berderet, mereka sudah siap-siap mau melintasi sirat. Allah Subhanahu wa ta'ala kirim untuk mereka singgasana dari surga. Para nabi duduk di atas singgasana itu melintasi sirat secepat kilat sampai ke depan pintu surga. Semua sudah duduk. Rasulullah SAW hanya meletakkan tangannya di atas singgasana itu. Maka ditanya, kenapa engkau enggak duduk? Kalau saya duduk, nanti ini akan membawa saya terbang, terus umatku akan tertinggal. Bagaimana nasib umatku? Aku akan tunggu umatku. Kalau enggak aku letakkan tanganku di atas singgasana, berarti aku tidak menghormati pemberian Allah. Jadi untuk menghormati pemberian Allah, aku letakkan tanganku. Tapi supaya enggak membawa aku terbang, aku enggak duduk dulu. Aku tunggu, aku dampingi umatku melintasi sirat. Karena umatku banyak yang jalan gelap, 1500 tahun perjalanan sirat dalam keadaan gelap, lebih lembut daripada rambut dibelah 7, lebih tajam 70 kali lipat daripada pedang. Dalam keadaan gelap, bagaimana nasib umatku ini? Maka beliau mendampingi umat di sirat juga, sampai kemudian beliau ke surga. Kemudian beliau yang pertama kali akan mengetuk pintu surga, dan dibukakan pintu surga untuk beliau. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu setianya beliau di dunia mendampingi umatnya, siang malam mendoakan untuk umatnya. Kemudian di padang mahsyar juga mendampingi umatnya, di mizan mendampingi umatnya, di sirat mendampingi umatnya. Terus umat ini didampingi, begitu setianya beliau. Tapi bagaimana umat hari ini? Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sudah selayaknya, sewajarnya untuk kita bersolawat kepada beliau, memperbanyak baca solawat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita banyak baca solawat, kemudian kita hidupkan sunnah-sunnah beliau, dan kemudian kita ikuti beliau. Kita ikuti beliau. Itu Nabi SAW adalah teladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Maka beliau adalah teladan, beliau bapak teladan, beliau adalah guru teladan, suami teladan, ayah teladan, kakek teladan, mursyid teladan. Beliau teladan dalam segala hal. Hidup dalam bermasyarakat juga pemimpin teladan, tetangga teladan. Beliau, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau memaafkan umat. Hari ini kita dengan saudara kita nggak mau memaafkan. Anak dengan ibu berantem nggak mau memaafkan. Di sana Nabi SAW dilempari batu di Taif. Malaikat datang, kalau engkau menghendaki, aku akan benturkan gunung ini sehingga menghimpit keduanya semua binasa. Rasulullah mengatakan, biarkan, jangan. Aku maafkan. Mereka tidak tahu. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Aku berharap dari keturunannya ada yang beriman, ada yang mau masuk Islam. Itu di sini kepada orang yang memukuli beliau sampai beliau jatuh pingsan melempari batu beliau. Tapi beliau memaafkan mereka. Ketika Fatah Mekah, la tathriba alaikumul yaum, enggak ada dendam bagi kalian. Padahal orang-orang Mekah itu yang telah mengusir beliau. Orang-orang Mekah menyakiti beliau, melempari beliau dengan debu. Sayyidina Munib al-Azdi radhiyallahu anhu mengatakan, ra'aytu fil jahiliyah, aku melihat waktu saya masih jahiliyah, melihat Rasulullah SAW berjalan di pasar. Yaqulu ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan sukses. Faminhum man tafalahu wa minhum man hatha alai turab wa minhum man sabbahu hatta tasafan nahar. Tapi dari orang yang diajak itu, ada dari mereka yang meludahi muka beliau, ada yang menaburkan debu ke muka beliau, ada yang mencaci maki beliau, seperti itu dari pagi sampai siang hari, sampai tengah hari, sehingga wajah beliau tidak dikenali. Hari ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang yang dulu menyakiti Nabi waktu Fatah Mekah, leher mereka ada di depan Nabi, saat untuk dendam ada, tapi Rasulullah memaafkan mereka semua.
nggak ada dendam sedikit pun untuk kalian. Antum mutlaqa, kalian semua bebas, kalian semua binasa. Dengan orang yang memusuhi seumur hidup saja seperti itu, dimaafkan. Lebar pintu maaf selebar-lebarnya. Tapi hari ini kita dengan sesama teman, dengan tetangga, dengan saudara, dengan ibu, kita tidak bersedia untuk memaafkan kesalahan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi teladan kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia orang yang memberikan manfaat kepada manusia. Akmalul mu'minina iman ahsanum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya orang yang paling bagus akhlaknya. Maka kita contoh akhlak Nabi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan itulah ruhnya daripada dakwah ini, akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak membawa akhlak Nabi dalam dakwah, maka dia tidak akan sukses dalam dakwahnya. Orang yang sukses mirip dengan dakwah Nabi dan diharapkan bisa diterima di akhirat adalah orang yang dakwah dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai di dunia ini kita orang-orang menyebut kita, wah itu siapa itu? Wah itu jamaah tabligh itu. Di dunianya kita dijuluki jamaah tabligh. Nama kita tercantum dalam deretan orang-orang yang pernah keluar 4 bulan. Nama kita tercantum dalam deretan orang-orang yang pernah India, Pakistan, Bangladesh. Nama kita sudah masuk dalam deretan orang-orang yang pernah negeri jauh. Tapi di akhirat ditolak oleh Allah. Bukan, kamu bukan jamaah tabligh. Sebab akhlak kamu tidak seperti akhlaknya Rasulullah. Akhlak kamu tidak seperti akhlaknya para nabi. Akhlaknya Rasulullah memaafkan, tidak ada dendam, tidak melihat keburukan, tidak saling menjatuhkan, tapi mahabbah di antara mereka. Kasih sayang, saling memuji, saling mencari kebaikan. Itu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus dengan ikhlas. Baik itu kita yang kaitannya dengan huququllah, yang kaitannya dengan huququl ibad, semua akan makbul di sisi Allah kalau kita kerjakan dengan ikhlas. Semua amal akan diterima oleh Allah jika kita kerjakan dengan ikhlas. Inna Allaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu wabtuhiya bihi wajhu. Allah tidak menerima amal kecuali yang dikerjakan ikhlas semata-mata karena Allah. Maka amal apapun hadirin sekalian, kita niatkan untuk mencari keridhaan Allah, bukan untuk mencari dunia, bukan untuk mencari pangkat dan jabatan, bukan untuk mencari kehormatan, pujian, tapi semata-mata agar Allah ridha kepada kita. Wa ridwanu minallahi akbar. Keridhaan Allah yang sedikit itu lebih besar daripada kenikmatan surga. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah memuliakan kita, telah memberi kita tanggung jawab yang besar, yaitu meneruskan perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita adalah rahmatan lil alamin, kafatan linnas basyiran wa nadhira. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Beliau untuk seluruh alam, untuk seluruh umat manusia, seluruh dunia hingga hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita satu kemuliaan, yaitu apa? Bahwa umat akhir zaman, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukan nabi, tapi Allah telah memberikan kepada ini kerja seperti yang Allah berikan kepada para nabi, sehingga umat ini dikatakan sebagai umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Umat ini adalah umat yang terbaik. Kapan? Apabila umat ini mau berdakwah, menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita ini dihantar oleh Allah untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia hingga hari kiamat. Maka untuk semua sedia insyaallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerja dakwah ini maksud hidup kita. Allah yang telah menentukan, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Allah sendiri yang telah menentukan jalan hidup umat ini, bahwa umat ini jalannya seperti jalannya Rasulullah, yaitu apa? Ad'u ila Allah, menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana wa man ittaba'ani, kerjaku dan kerja orang-orang yang mengikuti aku. Maka kita semua pengikut Nabi, mengaku bahwa kita adalah pengikut beliau, maka kerja beliau adalah kerja kita, yaitu kerja kita apa? Kita sendiri mencari Allah, menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kemudian yang kedua, kita mengajak menyeru seluruh umat manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja ini dulu kerjanya para nabi. Dengan tertutupnya pintu kenabian,
Allah Subhanahu wa taala berikan kerja besar ini kepada kita. Dakwah ini kerja besar. Dakwah ini usaha yang besar, gajinya besar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kerjanya orang-orang besar, kerjanya para nabi dan para rasul. Dan semua orang yang telah melewati jalan ini mereka telah sampai ke tujuan. Semua nabi telah selamat, semua sahabat mereka telah selamat. Wa kullu wa'adal husna, semua mereka telah dijanjikan surga oleh Allah, yaitu para sahabat. Dan semua aulia-aulia, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala yang telah melewati jalan ini mereka pun telah selamat sampai tujuan. Maka siapapun, kapanpun, dimanapun sampai hari kiamat yang mau melewati jalan ini, yang mau menempuh jalan ini, maka dia juga akan selamat sampai ke tujuan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala bersama para nabiyyin, siddiqin, syuhada dan sholihin. Maka siapa yang bersedia silahkan bangun, Pak. Sekarang untuk belajar usaha dakwah ini diminta keluar 4 bulan. Yang cash silahkan bangun berdiri dulu. Sebagaimana Bapak telah duduk dari awal sampai akhir dengan tawajuh, maka sepanjang taskil mohon jangan ada yang berdiri dulu. Duduk dari awal sampai selesai, ditutup dengan doa kafarah majelis. Silahkan. Kasih lorong Pak, insyaallah. Kasih lorong insyaallah. Kasih jalan insyaallah untuk saudara-saudara kita. Baik Pak, sekarang Allah Akbar. Yang pertama insyaallah, yang pertama yang akan cash ke negeri jauh Pak. Yang pertama adalah yang akan cash ke negara jauh, baik satu jamaah dari satu masjid maupun dari halaqah perorangan. Segera ke belakang yang cash Pak. Silakan. Yang